Regulasi Nomor 01/2006. Saya berasal dari Metopen FB. Di sini saya akan membacakan tulis Metopen yang sudah saya buat adalah berjudul Analisis Kuartal Pergerakan Harga Ekstrim dan Pengaruh Terhadap Likuidasi Future Currency dengan Pendekatan Pembelajaran Machine Learning, XG Booster dan LSTM. Selanjutnya saja untuk latar belakang. Yang pertama adalah perubahan harga drastis pada pasar future cryptocurrency yang sering menyebabkan likuidasi massal. Selanjutnya ada leverage tinggi yang memungkinkan posisi besar dan dengan modal kecil, namun meningkatkan resiko likuidasi pasar. Selanjutnya adalah efek domino, likuidasi di satu sisi pasar. Selanjutnya dengan pergerakan harga yang lebih besar, kemudian dengan likuidasi yang lebih lanjut. Untuk poin latar belakang selanjutnya adalah ketidakseimbangan posisi long dan short yang menyebabkan resiko short squeeze atau long squeeze. Dan yang terakhir adalah pola musiman dan siklus sentimen kuat di pasar cryptocurrency pada horizon kuartal. Untuk rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana pola ketidakseimbangan likuidasi pasar future cryptocurrency dalam periode kuartal di 2021 hingga 2024. Selanjutnya adalah apakah intensitas volume dan frekuensi likuidasi posisi long dan short berbeda pada kuartal-kuartal tertentu. Dan yang terakhir adalah bagaimana model pembelajaran machine learning XG Boost dan LSTM dapat menemukan elemen pasar yang paling berpengaruh terhadap ketidakseimbangan likuidasi. Untuk tujuan pernyataan yang pertama adalah menemukan dan menjelaskan pola ketidakseimbangan posisi long dan short pada skala kuartal di 2021 hingga 2024. Dan tujuan penelitian selanjutnya adalah menganalisis kondisi pasar yang terjadi sebelum menjamin posisi long dan short. Selanjutnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi model hybrid LSTM dan XG Booster untuk prediksi resiko likuidasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor pasar paling berpengaruh menggunakan interpretabilitas chart. Untuk tinjauan pustaka yang saya pakai yang pertama adalah Chen et al. Pada tahun 2021 dengan judul Liquidation, Leverage, and Optimal Margin in Bitcoin Future Market. Untuk keterkaitan dan hasilnya adalah pernyataan ini menggunakan extreme value theory untuk mengoptimalkan margin dan likuidasi pada Bitcoin futures. Untuk selanjutnya adalah penelitian dari Huang Wang and Zhang pada 2021 dengan judul Does Bitcoin Future Trading Reduce the Normal and Jump Volatility in Bitcoin Spot Market? Evidence from a Graphic Jump Model. Dan keterkaitan dan hasilnya adalah penelitian ini meneliti dampak aktivitas future terhadap volatilitas spot menggunakan model gauge jump. Hasil menunjukkan korelasi kuat antara aktivitas future dan volatilitas pada spot Bitcoin, baik volatilitas normal maupun jump volatilitas. Yang selanjutnya penelitiannya ada dari Guotam di 2025 dengan judul Crypto Price Prediction Using LSTM and XG Booster. Penelitian ini menggunakan kombinasi LSTM dan XG Booster untuk prediksi harga cryptocurrency. Hasil membuktikan model hybrid superior dibandingkan model tunggal dengan LSTM efektif menangkap dependency temporal dan XG Booster baik untuk fitur kompleks non-linear. Untuk selanjutnya ada dari Chen di 2025 evaluating the effectiveness of optimized LSTM and XG Booster classifiers in high frequency future market prediction. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pada LSTM dan XG Booster yang optimal pada prediksi futures dengan frekuensi yang tinggi. Hasilnya menunjukkan kedua model efektif yang high frequency trading dengan akurasi tinggi. Untuk selanjutnya penelitian dari Lundberg and Lee di 2017. Ya, bisa dibaca dengan penelitian ini memperkenalkan Shad Rampok untuk interpretabilitas model machine learning berbasis teori permainan. Dan yang terakhir untuk tinjauan pustaka ini dari Binance di 2025. Ini saya ambil yang untuk menggunakan data dari Binance. Jadi dari Binance Future API Documentation ini menyediakan referensi teknis untuk mengakses data pasar future cryptocurrency, termasuk volume transaksi, harga, data likuidasi, dan posisi long dan short pada real time.
Selanjutnya mekanisme likuidasi cryptocurrency. Oke, yang pertama adalah jenis kontrak. Di sini jenis kontrak ada dua. Dead futures adalah jatuh tempo pada bulanan dan kuartal pada pasar cryptocurrency. Yang kedua adalah perpetual futures tanpa adanya jatuh tempo dan menggunakan founding rate. Selanjutnya ada margin requirement. Pada margin requirement ini, setiap trader harus memaintain margin setidaknya 50-75% dari margin awal. Karena jika tidak, likuidasi otomatis akan terjadi pada margin-margin minimum tertentu. Selanjutnya ada resiko likuidasi. Pada risiko likuidasi ini terjadi ketika harga mengalami penurunan atau kenaikan harga tiba-tiba pada awal squeeze, di mana di saat trader menggunakan dominasi posisi long lalu terjadi penurunan harga yang tajam yang menjadikan likuidasi massal pada orang-orang yang melakukan posisi long dengan saat melakukan trader. Selanjutnya ada short squeeze. Itu adalah kebalikan dari long squeeze, yaitu ketika para trader melakukan posisi short, dominan melakukan posisi short, harga mengalami kenaikan yang tiba-tiba dan sangat tinggi. Itu menyebabkan trader terjadinya likuidasi massal pada posisi short. Untuk selanjutnya ada di model pembelajaran machine learning. Yang pertama, LSTM. Formulanya adalah menangkap dependensi temporal jangka panjang. Selanjutnya ada efektif untuk data time series. Dan yang terakhir adalah mengungkap pola historis. Selanjutnya ada XGBoost. Dengan keunggulannya adalah menangani fitur kompleks, menemukan hubungan non-linear, cepat dan akurat saat melakukan. Yang terakhir adalah model hybrid LSTM dan XGBoost. Arsitektur dua tahap. Yang pertama ada LSTM dengan mengekstraksi fitur temporal dari data deret itu. Selanjutnya adalah dengan menggunakan XGBoost untuk representasi dari LSTM plus dengan fitur struktural untuk prediksi harga akhir. Ini akan menciptakan kombinasi yang sempurna memprediksi suatu market currency. Selanjutnya ada interpretabilitas dengan SHAP adalah Shirley Adaptive Explanation, bisa disingkat SHAP. Framework berbasis teori permainan untuk menginterpretasikan prediksi model machine learning. Yang pertama adalah mengukur kontribusi setiap fitur terhadap output model secara konsisten. Dua, memberikan interpretasi yang adil dan tidak bias. Tiga adalah mengidentifikasi fitur paling berpengaruh terhadap ketidakseimbangan likuidasi. Keempat adalah meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan modal. Dan yang terakhir adalah mendukung manajemen risiko yang lebih informal. Untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, yang pertama adalah data dari sumber. Ini saya ambil dari platform Binance Futures yang tadi sudah saya jelaskan di daftar pustaka tadi. Mengambil dari API documentation dari Binance Futures. Selanjutnya, periode yang saya ambil adalah waktu awal itu di Q1 di 2021 hingga Q4 di 2024. Yang terakhir adalah variabel yang saya ambil adalah terkait dengan volume, harga, margin, dan trader pada melakukan posisi short dan long pada periode Q1 2021 hingga Q4 2024. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama agregasi kuartal, dan yang kedua adalah normalisasi data, dan yang terakhir adalah pembentukan sequence windows selama 30 hari. Selanjutnya ada evaluasi model. Yang pertama ada matrix MPI, mean absolute error, ada RMSE, root mean square error, dan ada R square, dan juga F1 score. Selanjutnya dengan speed data. Data akan melakukan speed data pada training mendapatkan 70% data. Selanjutnya validation itu menggunakan 15% data, dan testing menggunakan 15% data. Selanjutnya ada cross validation. Pada cross validation ini saya menggunakan 5-fold time series experiments. Untuk selanjutnya adalah fitur dan formula utama. Liquidation imbalance ratio atau disingkat LIR
Ini dalam rumusnya adalah total likuidasi long dikurangi likuidasi shock dibagi dengan likuidasi long ditambah dengan likuidasi shock. Jika LDR lebih besar dari 0, maka dominasi likuidasi long berarti menunjukkan dengan bearish pressure. Jika LDR kurang dari 0, maka dominasi likuidasi shock maka akan terjadi bullish pressure. Ya. Selanjutnya ada reverse volatility RV, yaitu tujuan dari ini adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi harga yang sebenarnya terjadi. Bisa dari sini, ya dengan pengertian rumus dua berdasar dari faktor anualisasi. Skenario pengujian yang pertama adalah perbandingan model, yaitu membandingkan model LSTM standalone, SGB standalone, dan model hybrid. Targetnya adalah hybrid lebih baik minimal 10% dari MIR. Selanjutnya adalah kuartal, analisis LIR per kuartal dengan uji ANOVA. Dan hipotesisnya adalah Q1 dan Q4 lebih volatility. Selanjutnya adalah perbandingan model menggunakan nilai shock. Untuk range itu paling berpengaruh. Ekspektasinya adalah volatilitas itu mencapai 2-30%, volume sampai 20-25%, dan founding rate sampai 15-20%. Selanjutnya, target kinerja model yang ingin dicapai adalah pada matriks MII, targetnya adalah 0,18. Itu sebagai target minimum. Selanjutnya dengan target optimal adalah 0,12. RMSI itu target minimumnya adalah 0,25 dan target optimalnya adalah 0,18. R-squared score dengan target minimum kurang dari 0,7 dan target optimalnya kurang dari 0,8. Dan trailing time pada STM adalah kurang dari 6 jam. Lebih dari 6 jam. Sampai target optimalnya kurang dari 3 jam. Inference time adalah yang target minimumnya adalah ada kurang dari 2 detik dan target optimalnya 0,5 detik. Kontribusi penelitian teoritis dan untuk analisis hubungan pergerakan harga ekstrim kuartal dengan pola likuidasi. Sebenarnya ada perangkat pemodelan resiko berbasis LSTM, SG Booster, dan Sharp. Sebenarnya praktis hasil empiris kondisi pasar memicu likuidasi massal. Selanjutnya ada model monitoring resiko untuk bursa dan pelaku pasar. Manfaat utamanya adalah membantu bursa dan pelaku pasar membuat kebijakan leverage dan margin yang lebih responsif terhadap perubahan harga, serta memantau resiko ketidakseimbangan likuidasi secara lebih proaktif. Mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.